Welcome back to my channel, kembali lagi bareng Gali. Kali ini Gali bakal ngebahas interior yang ada di Grand Vitara. Nah, kita bakal bahas dari beberapa tombol yang ada di Grand Vitara dan juga fungsinya secara maksimal. Dan juga terakhir nanti Gali bakal ngebahas untuk bagian head unitnya ya teman-teman. Di sini Gali bakal mulai dari fitur-fitur yang ada di Grand Vitara teman-teman. Nah, untuk fiturnya sendiri di sini untuk Grand Vitara tipe terendah ataupun tipe GL sampai dengan tipe GX yang two tone color udah dilengkapi dengan start stop engine ya teman-teman. Di sini juga udah dilengkapi dengan view speedometer dan juga HUB, dan juga di sini ada tombol buat view 360-nya. Nah, untuk setirnya sendiri ini beda dengan Suzuki yang lain. Biasanya kan untuk setirnya sendiri nggak bulat, tapi D gitu ya, seperti huruf D. Nah, kali ini untuk Grand Vitara itu tuh bulat. Udah dilengkapin dengan leather juga untuk sisi-sisi setirnya sendiri. Di sini ada cruise control. Nah, untuk fungsinya sendiri, cruise control yang satu ini tuh bisa digunakan ketika kecepatannya tuh 40 km per jam, itu tuh udah di on kan. Jadi cara nge-oninnya itu tuh tinggal klik aja bagian sini. Dan ini untuk cancelnya sendiri, biasanya untuk fungsinya sendiri itu tuh di trek-trek lurus ataupun jalan tol. Jadi nggak usah nginjek gas di bagian bawahnya. Nah, ada tuas di sini ini buat buka kap mesinnya ya teman-teman. Di sini ada tombol untuk buka mesinnya. Nah, secara keseluruhan Gali bakal bahas di MID-nya dulu nih teman-teman. Nah, kita nyalain dulu nih untuk Grand Vitara-nya. Nah, ini untuk MID-nya, di situ ada para barometer. Untuk MID yang satu ini tuh, ini ada kontrol MID yang cukup kecil ya teman-teman. Di sini untuk speedometernya sendiri masih pakai jarum ya teman-teman. Sedangkan untuk kontrolnya sendiri, bagi teman-teman yang pengen tahu, ini ada average full economist 8,5 km per liter. Jadi teman-teman tinggal pencet aja yang ada di sini nih, tombol yang ada di sini. Ini bisa kontrol buat jamnya sendiri, pengaturan jam teman-teman bisa kontrol. Ini buat kemiringannya sendiri, teman-teman bisa atur ya buat mountain prone-nya. Jadi kalau trek-trek gunung itu tuh kemiringannya bisa dilihat dari sini. Misalkan kecuramannya seperti apa itu tuh bisa dilihat dari mountain prone-nya. Di sini ada kontrol V, ini posisinya posisi parking. Jadi ketika kontrolnya jalan itu tuh mungkin R, N, D ataupun M. Di sini teman-teman nggak usah ngelirik ke handle-nya. Jadi kontrolnya ada di sini nih buat penunjuknya. Ini juga ada torsi dan juga power. Jadi pengen tahu torsi dan juga powernya, kecepatannya seperti apa dan powernya ketinggiannya seperti apa, teman-teman bisa lihat juga. Ketika diinjek gas, torsi dan powernya naik dan speedometernya naik. No. Dan ini juga ada kontrol untuk bensinnya seperti biasa, dan juga ada, nah untuk ininya ensel dan juga brake-nya. Jadi ketika brake diinjak nih pengeremannya, teman-teman bisa lihat ini ketika Gali injak seperti ini. Nah, di sini kontrolnya bakal kelihatan. Jadi buat brake-nya bisa dilihat lagi ya. Nah, ini untuk sistem hybridnya teman-teman. Jadi untuk sistem hybridnya di sini ada sisa tiga batang lagi untuk hybridnya. Tapi teman-teman gak usah khawatir. Di sini biasanya buat pengisiannya itu tuh pengisiannya langsung ya. Jadi otomatis ngisi langsung buat engine motor yang satu ini. Dan ini kembali lagi ke awal lagi nih, kilometer per liter. Di sini kilometernya teman-teman bisa setting juga ketika teman-teman ini 89 km. Ini untuk A, B, C, ini untuk settingan kilometernya teman-teman. Nah, di sini untuk HUB-nya sendiri, teman-teman tinggal tekan aja HUB. Di sini agak lama. Ini untuk head up display-nya di sini teman-teman bisa lihat nih buat kontrolnya. Terus yang ada di HUB apanya sih Mas Gali? Nah, teman-teman bisa lihat. Nih, jadi di situ ada pengaturan buat HUB-nya. Jadi ngasih tahu untuk HUB-nya sendiri itu tuh kilometer per head. Jadi display yang ada di sini itu tuh ditunjukkan di sini nih buat
kecepatan ataupun torsinya teman-teman. Secara settingnya sendiri, ini posisi HUB-nya misalkan pengen diturunin atau diturunin nih, yang ini diturunin ataupun dinaikin, itu tuh bisa nih. Kali coba turunin ya, posisinya tuh turun, jadi takutnya ngeganggu pandangan teman-teman lagi nyetir. Itu tuh takutnya ngeganggu teman-teman, bisa menyesuaikan dengan pandangan teman-teman ke bagian depan. Di sini bisa diatur min 7 biar lebih bawah lagi format HUB-nya. Yang terakhir kita lihat buat 360-nya nih teman-teman. Di sini ada rear view 360, teman-teman tinggal klik aja rear view 360 dan langsung bakal ditunjukkan ke 360-nya di bagian head unitnya teman-teman. Ini di sini teman-teman bisa kontrol buat banyak banget yang bisa teman-teman kontrol untuk 360-nya. Di sini ada 360 view kamera, di sini bagian frontnya, traffic alert-nya. Di sini front and rear traffic alert-nya untuk 360-nya. Di sini teman-teman bisa setting seperti ini nih, salah satu contohnya. Di sini bisa dikebawahkan. Nah, front screen automatic display. Di sini untuk automatic display-nya sendiri teman-teman bisa atur. Ini misalkan bagian kiri dan juga iniannya, bagian kiri dan juga bagian depannya. Teman-teman bisa lihat ini secara keseluruhan. Untuk 360-nya Grand Vitara yang satu ini. Ini secara keseluruhan untuk safety 360-nya. Jadi secara keseluruhan teman-teman bisa lihat tiap sisinya. Jadi kalau dalam kondisi keadaan teman-teman di tempat sempit, itu tuh lebih aman lagi melihat unit teman-teman. Nah, ini untuk 360-nya ini nggak bisa nge-record ya teman-teman. Jadi beda dengan XL7. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri kita lihat ke bagian home. Ini di home-nya juga banyak banget. Di sini udah please connect Bluetooth, udah bisa connect Bluetooth. Udah gitu ada watch juga, jam. Teman-teman bisa setting-setting di sini untuk segala sesuatunya. Di sini juga nih, ini bisa on, bisa off ya. Di sini ada logo tanda seru. Ini buat wireless chargingnya. Jadi cara on-in wireless chargingnya, teman-teman tinggal lihat ke bagian bawah sini. Ini teman-teman bisa lihat ke bawah sini. Ini untuk wireless chargingnya belum on ya. Jadi bisa di-on-kan secara manual untuk wireless charging. Wireless charging. Nah, ini untuk wireless chargingnya sendiri ini kondisinya on ya teman-teman. Nah, di sini juga bisa di-off-kan. Jadi kondisinya tuh ketika teman-teman wireless chargingnya on, di sini ngasih tahu nih charging stopped nih. Di sini on, ada tanda serunya bahwa ini udah support wireless chargingnya udah on. Nah, teman-teman bisa off kan, jadi bisa matikan untuk wireless chargingnya gitu kan. Ini untuk tanda serunya sendiri. Ini untuk energi flow. Nah, teman-teman juga bisa tahu buat kondisi baterai lithiumnya seperti apa gitu kan untuk unit Grand Vitara yang satu ini. Di sini kontrolnya yang tadi itu gali full economy ataupun history pemakaian bahan bakar. Di sini apparent-nya ataupun apparent speed historinya nih. Jadi teman-teman ngegasnya kenceng ataupun kebut-kebutan bisa lihat di history sini. Jadi bagi teman-teman bisa tahu juga ya buat kondisi-kondisinya. Secara keseluruhan untuk head unitnya teman-teman bisa pelajari secara detailnya, ataupun bagi teman-teman yang udah punya Grand Vitara yang satu ini, nanti Gali bakal ngasih unjuk buat fitur-fiturnya secara detail lagi. Nanti Gali bakal coba buat detailin lagi untuk fitur di bagian head unit ataupun bagian head unit, soalnya cukup panjang juga. Nah, Gali nanti bakal ngasih tahu juga untuk fitur-fiturnya secara keseluruhan. Oke, mungkin itu aja informasinya yang bisa Gali sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Nanti teman-teman bisa komen. Mungkin teman-teman yang udah punya Grand Vitara lebih tahu nih. Jadi bisa sharing-sharing di kolom komentar. Dan mungkin bisa ngebantu juga bagi teman-teman yang lain yang punya unit Grand Vitara, yang secara fungsinya itu tuh di bagian head unitnya masih belum paham. Nah, teman-teman juga bisa riset-riset sendiri ketika udah punya unit Grand Vitara. Oke, mungkin itu aja dari Gali. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Gali undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video Gali selanjutnya.